Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Ajeng Fadilah, NIM 1905020057. Saya berasal dari Universitas Islam Negeri Ar-Rani di Banda Aceh, Fakultas Adab dan Humaniora, Prodi Bahasa dan Sastra Arab, mata kuliah Kapitas Lekta dan Bahasa Sastra Arab, dengan dosen pengampunya Ibu Nurul Azmi M. Hum. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang sastra Arab modern. Jika teman-teman ingin mengetahuinya, silahkan simak video berikut ini. Jadi, pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana kisahnya terjadi modernisasi di wilayah Arab. Semua itu terjadi karena Napoleon Bonaparte menginjakkan kakinya di Mesir. Dan ini terjadi pada tahun 1798 Masehi. Tahun ini pun menjadi tahun yang sangat bersejarah. Bahkan para pakar sejarah pun berpendapat atau sepakat bahwasanya kedatangan Napoleon tersebut merupakan tonggak yang sangat penting, baik itu bagi bangsa Arab maupun bangsa Eropa. Bagi bangsa Arab, kedatangan Napoleon tersebut membuka mata mereka, karena bagaimana bisa para tentara Eropa tersebut yang sudah modern, bagaimana bisa mereka dapat menaklukkan bahkan menguasai jantung Islam pada saat itu. Kemudian bagi bangsa Eropa, kedatangan Napoleon tersebut menyadarkan mereka bahwa bagaimana bisa mereka menaklukkan suatu peradaban yang pada masa silam mengalami kejayaan dan sangat sulit untuk ditaklukkan. Namun pada saat itu mereka berhasil menaklukkannya. Nah, itulah kisah awal orang Eropa bisa masuk ke negeri Arab dan mereka melakukan modernisasi di sana. Kemudian pada akhir abad ke-18, ketika bangsa Arab di bawah pimpinan pemerintahan Daulah Utsmaniyah itu mengalami kelemahan. Nah, bangsa Eropa melihat kelemahan tersebut sehingga mereka berniat untuk melakukan ekspansi kembali ke wilayah Timur Tengah. Adapun kedatangan dia ke wilayah Timur Tengah ini bukan dengan kekerasan. Mereka bertujuan untuk menyebarkan ilmu pengetahuan dan memperluas roda perdagangan mereka. Kemudian setelah itu kepemimpinan Daulah Utsmaniyah dipindahkan ke tangan Muhammad Ali. Namun sangat disayangkan, pada masa pemerintahan Muhammad Ali ini dia hanya berusaha bagaimana caranya bisa menerima kebudayaan barat dan menerima hasil dari pengetahuan barat. Sedangkan dia tidak fokus lagi terhadap pemerintahan dan pembangunan pada saat itu, sehingga pada masa pemerintahan Muhammad Ali ini perkembangan di bidang sastra itu sangat berkurang. Kemudian 2 abad setelah itu baru muncul kembali karya sastra baru, dan pada saat itu para penyair pun mulai menyesuaikan diri dengan sastra modern. Mereka sedikit demi sedikit mulai meninggalkan ciri-ciri sastra klasik, namun tidak sepenuhnya mereka tinggalkan. Mereka masih menyangkut pautkan antara sastra modern ini dengan sastra klasik. Jadi pada ketika itu, Mesir menjadi pusat kota tempat berkembangnya para sastrawan. Karena banyak sastrawan yang berasal dari Suriah dan juga Lebanon. Mereka berbondong-bondong menuju Mesir untuk mengembangkan bakat mereka di sana. Kenapa Mesir menjadi tempat tujuan mereka? Karena salah satu penyebabnya adalah karena di Mesir sudah ada universitas yang terkenal, yaitu Universitas Al-Azhar Kairo yang telah dibangun pada masa dinasti Fatimiyah. Kemudian terdapat beberapa aliran sastra Arab yang muncul pada era modern ini. Yang pertama dinamakan dengan neoklasik atau disebut dengan muhafidun. Nah, aliran ini dipelopori oleh Mahmud Sami Al-Barudi. Ia merupakan pelopor daripada aliran ini, termasuk dalam genre puisi yang sangat diminati oleh bangsa Arab.
Ia juga merupakan inspirasi daripada penyair besar, contohnya seperti Ahmad Syauqi dan Hafiz Ibrahim. Kemudian aliran yang kedua adalah romantisme. Romantisme ini biasa disebut juga dengan mujaddidun. Nah, aliran ini dipelopori oleh Khalil Muhtran. Nah, aliran romantisme ini melahirkan beberapa lembaga, yaitu yang pertama adalah Madrasah Diwan dan yang kedua adalah Madrasah Apollo. Nah, Madrasah Diwan ini ditandai dengan terbitnya antologi puisi dari Abdurrahman Syukri. Sedangkan Diwan Apollo itu berdiri pada tahun 1932 di Kairo. Nah, idealisme yang tinggi serta ciri melankolis merupakan corak yang menonjol pada aliran ini. Selain aliran neoklasik dan juga aliran romantisme, terdapat juga aliran feminisme dan aliran simbolisme yang ada pada era modern ini. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang karakteristik sastra Arab klasik dan sastra Arab modern. Terlebih dahulu, saya akan menyebutkan tentang karakteristik sastra Arab klasik. Nah, pada zaman klasik dulu, karya sastranya itu berupa penggambaran suatu kebanggaan terhadap dirinya sendiri atau terhadap kaumnya ataupun terhadap keluarganya, keturunannya, serta gaya hidupnya, yang mana kehebatan-kehebatan yang ada pada dia dituangkan ke dalam karya sastra. Contohnya seperti syair. Nah, nanti syair tersebut akan dibacakan di pasar Ukas. Nah, orang-orang yang lalu lalang di pasar Ukas nanti akan mendengar syair tersebut dan mereka akan mengetahui kehebatan apa yang terdapat pada orang yang membaca tadi, orang yang membuat syair tadi. Nah, kemudian karakteristik yang kedua adalah karya sastranya itu mengandung ejekan. Contohnya seperti ketika seseorang ingin mengejek orang lain, nah itu bisa menggunakan syair. Kemudian ekspresi keindahan terhadap wanita. Nah, gitu juga misalnya ada seorang laki-laki menyukai seorang perempuan. Nah, dia tuh mengungkapkan perasaan sukanya kepada wanita itu berupa dengan syair juga. Dan yang terakhir adalah kadang puisi Arab klasik ini masih ditempelkan pada dinding Ka'bah. Itulah yang terjadi pada masa klasik. Kemudian karakteristik di masa modern, ciri-cirinya yang pertama adalah bentuk syairnya itu lebih mementingkan isi dibandingkan sampiran. Kemudian bahasanya itu mudah dan sesuai dengan keadaan. Bahkan kualitas bahasa dan tema yang dituangkan itu lebih bervariasi. Dan yang terakhir adalah tema yang baru muncul pada era modern ini, contohnya seperti patriotik, kemasyarakatan, dan kejiwaan. Demikianlah penjelasan singkat dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf, karena kesalahan adalah milik saya dan kesempurnaan adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron.